Shalom Jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau pada saat ini kita bertemu kembali dalam siraman rohani. Saya berterima kasih kalau Jemaat Tuhan masih setia untuk mengikuti siraman rohani ini. Sebab saya percaya sebagai hamba Tuhan ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, kita akan mendapatkan kekuatan baru, dan tentunya kita akan terus semakin dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kalau pada setiap hari kami sebagai hamba-hamba Tuhan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam anugerah Tuhan, selalu sehat dan bahagia. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan hal yang tidak disuka oleh Tuhan. Tentunya banyak hal yang Tuhan tidak suka ya. Supaya kita tidak melakukan hal tersebut, di mana itu bertentangan dengan ketetapan atau kedaulatan Tuhan sebagai pribadi yang suci, sebagai pribadi yang kudus. Dan hari ini kita belajar dari kehidupan atau sikap dari bangsa Israel yang diam-diam melakukan satu pelanggaran. Tidak banyak yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Dan ini berakibat fatal terhadap bangsa Israel dari perbuatan segelintir orang saja. Dalam peristiwa tersebut, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk turut membaca renungan kita pada saat ini dalam Yosua 7, khususnya di dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Firman Tuhan berkata, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang-orang Israel tidak bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ini adalah suatu ayat yang saya renungkan secara pribadi dan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, karena di sini ada ketegasan Allah dalam mensikapi setiap perilaku dari umatnya. Di sini kalau kita membaca secara keseluruhan, bangsa Israel ini diminta untuk menumpas kaum dari kota Ai gitu ya, sebut kotanya namanya Ai ya. Lalu kemudian Yosua sebagai pemimpin pada waktu itu yang telah berhasil mengalahkan kota Yeriko, meruntuhkan kota Yeriko, berniat atau memiliki rencana untuk menumpas kota Ai. Kenapa? Karena kota Ai ini dianggap sebagai kota yang mendukung segala segala ketetapan-ketetapan dari mereka yang ada di kota Yeriko tersebut ya, pemerintah kota Yeriko tersebut. Jadi karena mereka berkomplot, mereka bersekongkol, maka kota Ai juga harus ditumpas pada waktu itu. Tetapi ada satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu tidak ada yang boleh mengambil barang-barang dari kota tersebut ya. Apalagi kalau kita melihat barang-barang yang bagus ya, mungkin pasti tergoda. Nah, di sini terjadi kondisi seperti itu. Di mana di ayat 1 dari pasal 7 dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zarah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi ada satu orang yang bernama Akan, tiba-tiba melihat ada barang yang bagus ya, menurut hatinya, dia yang harusnya tidak boleh mengambil barang itu, dia tertarik, lalu kemudian dia menyimpannya di antara barang-barang yang dia punya. Sehingga tidak ada yang tahu, bahkan Yosua pun sebagai pemimpin juga tidak tahu. Tapi karena Yosua merasa bahwa ada satu lagi hal yang harus dilakukan ya, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menumpas, memusnahkan kota Ai ya. Lalu kemudian Yosua menyuruh beberapa utusan ya, pengintai untuk melihat kota tersebut. Lalu kemudian kota tersebut dilihat, nggak banyak kok, orangnya dikit aja, nggak usah semua Israel maju, bisa kok ini gitu. Lalu kemudian pengintai datang berkata kepada Yosua, aman.
kita cukup 3.000 orang saja. 2.000, 3.000 cukup gitu. Lalu kemudian dipilihlah 3.000 orang yang terlatih berperang, lalu kemudian dipakai untuk menyerang kota Ai. Tapi faktanya kota Ai yang diremehkan berhasil menunggang balikan orang Israel pada waktu itu. Dengan jumlah 3.000 dan kematian di medan perang 36 orang, Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri dan kembali dengan rasa malu. Ini menjadi satu hal yang membuat Yosua berkabung. Dia menangis kepada Tuhan, dia sedih, dan dia berkata kepada Tuhan, bagaimana caranya namamu nanti akan dikenal sebagai nama yang hebat kalau bangsa ini kalah. Lalu di ayat yang ke-12, 11 dan 12, Tuhan menunjukkan kesalahan dari bangsa Israel ini. Di mana letak kesalahannya? Ayat 11 kita perhatikan. Bahwa ada satu orang atau satu pribadi atau segelintir orang mungkin yang telah melakukan kecurangan, tidak taat pada perintah Tuhan, di mana semua barang yang ada di sana yang dikhususkan ataupun yang dilarang Tuhan untuk diambil oleh mereka. Mungkin karena itu adalah sesuatu yang baik untuk diambil, ya. Mungkin itu adalah emas, perhiasan atau apapun itu, ya, barang-barang berharga dia sembunyikan. Lalu kemudian di situ Tuhan melihat hal itu tidak baik. Mereka mencuri, mereka menyembunyikannya. Dan dampaknya bangsa ini kalah. Hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita terkait dengan apa yang terjadi di dalam bangsa Israel pun juga sama dengan kita. Kita juga bisa melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak setia ini. Kita juga bisa tidak jujur, kita menyembunyikan sesuatu hal di hadapan Tuhan, seolah-olah segala sesuatunya baik, seolah-olah saya adalah orang baik, seolah-olah saya adalah malaikat mungkin. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibohongi, yang tidak akan pernah bisa dibohongi adalah Tuhan. Ketika Yosua terkecoh, ketika Yosua merasa bahwa semua bangsa Israel taat pada Tuhan, tetapi satu pribadi tidak bisa ditipu, yaitu Tuhan. Dan dia menemukan hal itu di antara bangsa Israel, dan bangsa Israel mengalami kekalahan karena kesalahan tersebut. Sama dengan kita. Kalau kita juga melakukan hal yang serupa, dalam hal kita mungkin tidak mencuri, mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang kelihatannya mencolok sekali, tetapi diam-diam secara sembunyi kita melakukan perbuatan dosa, secara sembunyi kita tidak jujur melakukan satu kesalahan dan sebagainya, kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendatangkan hukuman untuk kita semuanya. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa diremehkan. Dia akan bertindak sesuai dengan kedaulatannya sebagai Allah yang kudus dan yang akan bertindak kepada mereka yang tidak setia. Jadi kita koreksi diri kita. Apakah di dalam diri kita ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Bila memang iya, mari kita berani datang kepada Tuhan, mengakuinya, memohon pengampunan, agar Allah menyertai kita. Sebab ketika bangsa ini ditemukan Allah tidak jujur, atau satu atau dua orang berlaku tidak jujur, maka di dalam ayat 12 Tuhan berkata, kalau barang itu tidak segera diselesaikan, dimusnahkan, aku tidak akan menyertai bangsa ini. Ayat 12. Ya. Jadi barang-barang itu atau sesuatu yang disembunyikan itu harus ada pemberesan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Jika sudah, maka bangsa Israel akan menang terhadap mereka kota Ai tersebut, ya. Kota yang tadinya menunggang balikan mereka akan dibalik oleh Tuhan, dan kota itu akan menjadi musnah. Karena apa? Masalah sudah diselesaikan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau disertai oleh Tuhan? Apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Jika kita mau melihat tangan Allah bekerja dalam kehidupan kita, jangan ada yang disembunyikan dalam hidup kita. Jangan ada yang membohongi Tuhan. Jangan ada yang main drama di hadapan Tuhan. Jangan ada yang merasa bahwa nggak ada manusia yang lihat kok, ya. Ingat, ketika semua bangsa Israel tidak ada yang tahu, bahkan Yosua juga tidak tahu, tetapi ketika Allah tahu, semuanya membuat rugi banyak orang, ya, di bangsa itu khususnya mengalami kekalahan. Apakah kita mau mengalami kegagalan? Apakah kita mau mengalami kekalahan dalam hidup kita? Jika ya, pertahankan untuk berbuat curang di hadapan Tuhan, untuk tidak jujur kepada Tuhan.
Tetapi kalau mau kita selalu disertai oleh Tuhan, maka mari kita berdamai dengan diri sendiri. Kita jujur kepada Tuhan, kita akui kesalahan kita kepada Tuhan, maka janji Allah dalam menyertai kita akan terjadi atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi renungan buat kita semuanya. Allah tidak bisa ditipu, tetapi Allah akan menyertai mereka yang tidak menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, di mana pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Ketegasan Allah terhadap sesuatu yang kami sembunyikan, itu akan membuat kami sadar bahwa Allah tidak bisa ditipu, bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Oleh sebab itu kami mohon padamu, ajarkanlah kepada kami untuk taat Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menjalankan aktivitas kami yang benar di hadapan-Mu, sehingga kami tidak mengecewakan Engkau. Bahkan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan, dan juga kesehatan, kebahagiaan, semuanya Tuhan kami serahkan padamu. Keluarga diberkati oleh Bapa di sorga, dan biarlah permohonan kami selalu kami serahkan di dalam tangan kuasa Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami serahkan segenap kehidupan kami. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.